Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jumpa lagi dengan Milma ya, dari SMA Negeri 1 Seluma. Kita akan lihat penjelasan tentang teorema Pitagoras pada jarak titik ke titik di ruang dimensi 3. Yuk, simak ya. Nah, ada ruang bangunan di rumah biasanya yang di bawah atap yang tidak terpakai, itu bisa dimanfaatkan untuk perpustakaan di rumah, atau musola, atau tempat-tempat bercengkrama lainnya. Perhatikan kuda-kuda rumah yang terbentuk. Ya, kuda-kuda rumah yang terbentuk membentuk segitiga siku-siku. Jika kita lihat dari proyeksi garis tingginya. Mari kita lihat lebih detail penjelasan berikut ini. Nah, konsep yang dapat digunakan untuk mendapatkan rincian biaya pembuatan kuda-kuda ini ya menggunakan jarak titik ke titik. Segitiga siku-siku akan memberi petunjuk tentang kebutuhan kayu dan biaya yang dibutuhkan. Baik itu dari panjang yang kita butuhkan secara keseluruhan, jenis kayunya, dan dimensi kayunya. Oke ya, lanjut. Semangat ya. Perhatikan ketika kita gambar dari sebuah segitiga siku-siku yang bisa terbentuk dari kuda-kuda rumah tadi, bisa jadi akan terbentuk model-model seperti ini. Ada proyeksi titik disesuaikan dengan model segitiganya ya. Dari titik puncak ke garis merupakan garis tinggi ya. Jadi dia ke garis yang tegak lurus dengan siku-siku, dengan titik puncak. Ya, teorema Pitagoras mengatakan bahwa sisi terpanjang itu bisa diketahui dengan cara kuadrat dari sisi terpanjang itu sama dengan kuadrat sisi terpendek dijumlahkan dengan kuadrat sisi pendek lainnya. Misalnya begini, sisi terpanjangnya C, maka C kuadrat sama dengan A kuadrat ditambah B kuadrat. Kemudian B kuadratnya, untuk sisi B-nya bisa dicari? Bisa, karena C dan A sudah diketahui. Ya, kita lihat di situ sisi C-nya sisi terpanjang, maka C kuadrat dikurang A kuadrat. Begitupun untuk sisi A, ya. Inilah teorema Pitagoras. Baiklah, untuk bisa menguasai bangun ruang, tentu kita harus menaklukkan syarat utamanya, yaitu teorema Pitagoras. Karena kita konsen pada jarak titik dengan titik, jarak titik dengan garis, jarak titik dengan bidang, maka perlu ditaklukkan terlebih dahulu teorema Pitagoras. Check it out. Segitiga siku-siku memiliki 3 sisi. Sisi pendek satu lagi, sisi panjang di depan sudut siku-siku. Sisi pendek, sisi terpanjang di depan siku-siku. Sisi pendek, sisi terpanjang di depan siku-siku. Teorema Pitagoras menyatakan bahwa untuk menentukan sisi terpanjang yang berada di depan sudut siku-siku adalah jumlah dari kuadrat sisi pendek pertama dengan kuadrat sisi pendek kedua. Semangat, guys! Semangat! Contoh, perhatikan gambar di bawah. Ini ada gambar ya, ada 3 gambar. Ini kubus A, B, C, D, E, F, G, H, rusuknya 8 cm.
Tentukan jarak titik A ke B, titik B ke D, titik E ke C, dan titik C ke M. Dengan titik M membagi 2 sama panjang rusuk AB. Ini ya di gambar di bawah ini sudah ada ilustrasinya. Bagaimana caranya? Mari kita saksikan penyelesaiannya. Titik A ke B itu kalau kita perhatikan A ke B, ya A ke B adalah panjang ruas garis AB, yaitu 8 cm. Betul. Titik B ke D, iya, titik B ke D diagonal bidang. Itu kalau kita sudah tahu langsung 8 akar 2. Tetapi bagaimana menggunakan Pitagoras untuk mencarinya? Ya, BD kuadrat sama dengan AB kuadrat ditambah AD kuadrat. Ya, kita tahu AB 8. Ya, AD ya 8. Sehingga diperoleh 2 kali 8 kuadrat. Atau bisa dicari BD-nya sama dengan akar dari 2 dikali 8 kuadrat. Yaitu 8 akar 2 ya. 8 kuadrat akarnya menjadi 8. 2 tetap di dalam akar. Oke, lanjut ya. Sampai di sini. Paham? Ya, bagaimana dengan titik E ke C? Yuk, perhatikan gambarnya. Iya, perhatikan gambar kubus yang ada di bawah ya. Terbentuk segitiga A, C, E. Ya, sisi terpanjangnya CE. Betul sekali, dia merupakan diagonal ruang. Bisa kita cari? Bisa dengan menggunakan teorema Pitagoras. Karena AC diketahui, kemudian AE diketahui ya. Sehingga terbentuk 8 kuadrat ditambah 8 akar 2 kuadrat. Ini 8 akar 2 kuadrat. Diperoleh 8 kuadrat dikali 2. Ya, karena akar 2 kali akar 2 ya, 2. Kemudian diperoleh 3 kali 8 kuadrat. Atau PC-nya sama dengan tarik akar ya, 8 akar 3 cm. Terus yang keempat, yaitu jarak titik C ke M. Kita tahu titik M membagi 2 ruas garis AB, sehingga diperoleh panjang ruas garis dari titik BM itu adalah dari titik B ke M 4 cm. Ayo, ternyata segitiga siku-sikunya terbentuk CBM ya, atau MBC. Oke. Jadi tata jarak titik C ke M, iya ada segitiga yang terbentuk merupakan sisi terpanjang juga. Bisa dibentuk menjadi CM kuadrat sama dengan BM kuadrat ditambah BC kuadrat, sehingga diperoleh 4 kuadrat ditambah 8 kuadrat, 16 ditambah 64. Akar dari 80, diperoleh 4 akar 5. Jadi jarak titik C ke titik M adalah 4 akar 5. Begitu teorema Pitagoras yang ada di bangun ruang ya. Mudah bukan? Ya. Mari kita berlatih ya. Silakan teman-teman untuk melatih diri kita agar bisa memahami ini lebih lanjut. Oke, belajar matematika mudah bukan? Iya, belajar matematika semudah tersenyum. Thank you for watching. Sampai ketemu lagi di video selanjutnya. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam dan bahagia. Terima kasih.